Para dewan direksi itu bersaut-sautan menuduh Tracy, merasa seolah-olah tujuan mereka itu benar, logis, dan didasari fakta. Di tengah-tengah keributan itu, orang-orang yang awalnya mendukung Tracy juga mulai merasa bingung. Bahkan Direktur Tony juga bertanya dengan terkejut, "Tracy, apa sebenarnya yang terjadi?" Tracy tidak langsung menjelaskan, ia hanya menatap Daniel dengan dingin menunggu responnya. "Jangan takut, Berse Daniel." Cody dengan berani berdiri memasang badan di hadapan Daniel. Ia terlihat seperti seorang pelindung yang hebat dengan garang menunjuk-nunjuk Tracy. "Tracy, sekarang Berse Daniel telah kembali. Kami tidak akan mendengarkanmu lagi. Kalau kamu segera mengembalikan seluruh saham dan aset itu, kami mungkin masih dapat melepaskanmu. Kalau tidak, bagaimana?" Tracy dengan dingin mengangkat alisnya. "Tentu saja, kami akan melapor polisi." Cody melihat Tracy yang tidak termakan gertakannya segera mengubah strategi. "Kamu telah melakukan begitu banyak kejahatan mengerikan. Jadi bersiaplah menghabiskan sisa hidupmu di penjara." "Kebenarannya belum terbukti. Polisi juga tidak menyatakan kalau aku bersalah. Bagaimana kamu bisa begitu yakin kalau aku yang melakukan semua ini?" Tracy masih menjawab dengan santai, bahkan sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman dingin. "Bukankah begitu, suamiku?" Daniel menatapnya panik lalu segera memejamkan matanya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. "Hentikan omong kosongmu." Salah seorang direktur berdiri. "Untuk membuktikan apa benar ia yang melakukannya, kita cukup melakukan pemeriksaan saja. Segera panggil petugas rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan darah Berse Daniel untuk memastikan apa benar Berse Daniel diracuni. Kalau terbukti benar, terutama ditemukan bisa ular dalam darahnya, maka itu pasti ada kaitannya dengan keluarga Moore." "Benar. Segera panggil Lily datang ke sini. Ia adalah dokter keluarga Wellens, pasti terpercaya." "Benar, cepat hubungi." Beberapa direktur satu persatu menyetujui keputusan ini. Tanpa mengatakan apapun, Tracy langsung mengambil ponselnya untuk menghubungi Lily. "Lily, tolong segera ke kantor. Berse Daniel mau melakukan tes darah." "Baik." Tidak perlu tes darah." Kali ini Daniel panik dan buru-buru menghentikan Tracy, namun Tracy telah mematikan teleponnya, lalu dengan wajah datar mengumumkan, "Lily akan segera datang. Seharusnya sebentar lagi juga sampai." "Suamiku, dari awal aku sudah menyuruhmu ke dokter kalau sakit. Kalau perlu tes darah, kita harus tes darah. Kita perlu mengetahui jelas apa penyakitnya supaya bisa diobati." "Aku tidak sakit." Daniel buru-buru menjelaskan, "Tidak perlu tes darah." "Kenapa tidak perlu?" Tracy mengangkat alisnya. "Semua orang tadi menuduhku telah meracunimu, bahkan menuduh keluargaku meracunimu dengan bisa ular, tapi kamu sama sekali tidak menanggapi." Sudahlah." Tracy tidak mengindahkan Daniel, ia malah mengangkat ponselnya, lalu bertanya dengan senyum berseri-seri, "Kamu masih ingin apa lagi? Semua orang sudah menyuruh seperti itu. Aku harus melakukannya sesuai permintaan." Kali ini para direktur pun termanggu-manggu, tidak tahu apa isi pikiran Tracy. "Aku tahu." Cody menunjuk Tracy dan berkata dengan berapi-api, "Ia pasti telah menyogok Lily, pasti." "Seharusnya tidak mungkin. Lily adalah dokter pribadi Berse Daniel." Seorang petinggi muda berkata pelan, "Ia, Thomas, dan Ryan adalah orang-orang kepercayaan Berse Daniel. Mungkin Tracy menggunakan cara lain untuk mengancam Lily. Pokoknya Lily pasti orang suruhan Tracy, sehingga ia bisa berani melakukan semua ini." "Ini juga bukan mustahil." Yang lain mulai bimbang. "Siapa yang dapat membaca pikiran seseorang?"
Ganti rumah sakit lain. Minta petugas rumah sakit kasih datang. Usul seseorang direktur senior yang lain. Rumah sakit kasih didirikan ketika Tuan Besar masih hidup, sehingga seluruh pegawai rumah sakit itu adalah bawaan Tuan Besar. Pasti tidak akan bermasalah. Baik, aku akan menghubungi petugas rumah sakit untuk datang ke sini. Cepatlah. Semua orang pun segera hanyut dalam kesibukan masing-masing. Ada yang pergi menghubungi rumah sakit kasih, ada yang menghubungi tim keamanan, ada yang menghalangi Lily dan tidak membiarkannya masuk, serta ada yang meminta pihak kepolisian untuk datang. Dalam seketika, para direktur ini seolah-olah menjadi penegak keadilan. Semuanya ingin melindungi Percy Daniel dan berusaha menghalau Tracy sang penjahat demi menegakkan keadilan bagi keluarga Wellens. Namun Tracy tetap tenang, tidak mempedulikan apapun yang mereka lakukan. Sebaliknya Daniel kembali panik. Jangan panggil dokter. Jangan panggil dokter manapun. Aku sama sekali tidak sakit. Semua orang pun kebingungan melihat responan itu, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sebaiknya tetap diperiksa agar lebih tenang. Tracy menatapnya dengan lembut. Kalau tidak, semua orang mengira aku meracunimu dan mengendalikanmu. Reputasiku akan tercoreng selamanya. Kali ini Daniel hanya dapat terdiam tak berdaya. Terlebih lagi ia harus menderita ditusuk jarum untuk melakukan pengambilan darah serta menjalani berbagai macam pemeriksaan laboratorium. Intinya setelah hasil akhir keluar, tidak ada kesempatan lagi baginya untuk menyangkal semua ini. Sebaiknya Percy Daniel diperiksa sebentar. Kali ini Direktur Tony yang sedari tadi terdiam akhirnya angkat bicara. Seandainya terbukti tidak ada masalah, anggap saja ini sebagai cek kesehatan rutin biasa, bukan masalah besar. Direktur Tony yang terus mengamati keadaan sejak tadi menyadari ada keanehan pada perilaku Daniel. Ia begitu siap dalam menghadapi media hari ini, namun saat ini perilakunya terlihat bertolak belakang karena ia dengan jelas mengetahui bahwa Daniel yang sebenarnya memang diracuni, bahkan sekarang berada dalam kondisi kritis. Memang tidak aneh jika Daniel menolak untuk melakukan pemeriksaan karena tidak ingin orang-orang mengetahui masalah penyakitnya. Namun saat ini reaksinya begitu janggal, seluruh tingkah lakunya benar-benar terlihat aneh, sehingga Direktur Tony pun memaksanya melakukan pemeriksaan laboratorium. Benar, Direktur Tony pun sudah berkata seperti ini, sebaiknya diperiksa saja. Beberapa direktur lainnya menambahkan, tentu saja kita tidak mungkin menyebarkan kondisi kesehatanmu ke dunia luar. Bagaimanapun hasilnya, tidak akan dipublikasikan. Aku sarankan sebaiknya cukup aku, Paman Sanjaya, Cody, Direktur Gilang, dan Direktur Timothy berlima saja yang mengawasi pemeriksaan itu. Direktur Tony menyarankan rencananya. Setuju. Semua orang satu persatu memberi suara. Dengan begini tidak ada alasan lagi bagi Daniel untuk menolak mereka. Saat itu juga keringat dingin bercucuran dari keningnya. Ia tidak tahu bagaimana harus menanggapi mereka dan hanya dapat berkata, "Aku ke kamar kecil sebentar." "Aku akan menemanimu, Basil." Cody menawarkan diri untuk menemaninya. Daniel bersembunyi dalam kamar mandi, diam-diam mematikan suara ponselnya, lalu mengirimkan sebuah pesan. Sejak awal penerima pesan itu sepertinya sudah mengetahui akan terjadi situasi seperti ini. Ia pun segera membalas pesannya. Mata Daniel segera berkilat setelah membaca pesan itu. Seolah-olah telah menemukan pencerahan, ia segera menghapus pesannya, lalu keluar mencuci tangannya. Perangannya pun berubah. "Percy Daniel, jangan khawatir. Ada kami di sini. Wanita itu tidak akan bisa menyakitimu." Cody menyojorkan selembar tisu untuk mengeringkan tangannya. Ia terus berusaha mengambil hati Daniel. "Jangan khawatir. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku pasti akan terus mendukungmu."
Ekspresi Daniel terlihat dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia melangkah menuju ruang rapat. Cody bergegas mengikutinya di belakang dengan hati-hati bertanya, "Presiden Daniel, kenapa? Apa telah terjadi sesuatu? Apa ada yang bisa kubantu?" Daniel mengabaikannya dan bergegas memasuki ruang rapat. Saat itu semua orang sudah duduk di bangku masing-masing dan berbagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Masing-masing sedang berdiskusi dengan pelan. Tracy duduk di sebelah kursi presir dengan santai meneguk kopinya. Melihat kedatangan Daniel, seluruh orang pun segera bangkit berdiri menyambutnya. Namun Daniel tiba-tiba mengebrak mejanya dengan keras dan meraung dengan marah, "Tracy, katakan padaku, apa 3 anak itu benar-benar anakku?" Tracy pun tercengang mendengar pernyataan itu. Kepalanya terasa seperti meledak. Perasaannya langsung tidak enak. Sial. Setelah memperhitungkan semuanya, ia tidak terpikir mengenai masalah ini. Mata semua orang pun melebar dan terkejut. Mereka menatap Daniel lalu kembali menatap Tracy. "Aku baru saja menerima pesan tanpa nama yang memberitahukan bahwa ketiga anak itu bukan anak-anakku, melainkan hasil hubunganmu dengan laki-laki lain." "Aku..." Sekujur tubuh Daniel gemetar, wajahnya memucat, suaranya terisak. "Aku bisa memberimu semuanya, baik saham, aset, bahkan kedudukan tertinggi keluarga Wellens. Semua yang kamu mau bisa kuberikan untukmu, karena aku mencintaimu. Terlebih lagi karena 3 anak-anak Ita yang menggemaskan itu. Ketika aku menyadari penyakitku yang semakin parah, aku mulai mengalihkan seluruh milikku, memindahkan seluruh hartaku menjadi milikmu. Aku berharap kamu dapat membantuku mengurusi grup Wellens, serta menjaga ketiga anak itu baik-baik. Setelah mereka besar nanti, seluruh aset ini pun akan menjadi milik mereka. Tapi, kenapa kamu berbohong padaku? Kenapa?" Setelah mengatakan semuanya itu, Daniel pun berlinang air mata. Presiden Daniel yang sedari dulu selalu terlihat mengintimidasi, kali ini malah bertumpu pada meja untuk menopang tubuhnya yang bergetar. Air matanya terlihat hampir mengalir keluar. Penampilannya terlihat begitu menyedihkan, membuat semua orang khawatir menatapnya. "Tracy, kamu benar-benar keterlaluan." Para direktur yang petinggi perusahaan pun ikut merasa sakit hati, seolah-olah mereka sendiri yang dikhianati oleh Tracy. Hati mereka terbakar dengan amarah yang berapi-api. Mereka pun menuduhnya dengan histeris. "Kalau ketiga anak itu bukan anak presiden, kamu benar-benar telah melakukan kejahatan besar." "Benar, kejahatan yang sangat besar. Presiden Daniel begitu baik terhadapmu. Tega-teganya kamu melakukan semua ini kepadanya. Tracy, kamu benar-benar wanita beracun." Sekelompok orang itu bersahut-sahutan menyerang Tracy. Jari-jari mereka bahkan hampir menusuk wajahnya. Ucapan mereka begitu tajam, sepenuhnya telah kehilangan martabat dan kesopanan mereka. Tracy mengenyitkan alisnya dengan dingin menatap Daniel. "Cukup!" Paula berusaha melindungi Tracy, namun seorang petinggi berusaha mendorongnya dengan marah. "Kalian, cukup!" Akhirnya Direktur Tony pun angkat suara setelah mengatakannya. Ia yang dipenuhi emosi segera mencengkeram dadanya, tak henti-hentinya terbatuk-batuk. Semua orang pun akhirnya dapat tenang kembali. Sekarang orang yang paling mereka segani adalah Direktur Tony. Direktur Tony bukan hanya bermartabat, ia juga adil dalam menyelesaikan masalah, sehingga semua orang bersedia mendengarkannya. "Kalian jangan asal percaya dengan rumor belaka. Masalah apapun dapat dibicarakan baik-baik, baru dibuktikan kebenarannya.
Direktur Tony masih merasa tidak nyaman. Ia berkata sambil memegangi dadanya. Matanya tertuju pada Tracy, berharap Tracy dapat memberikan jawaban yang rasional. Namun sebelum Tracy dapat berbicara, Daniel bergegas mendahuluinya. Selagi petugas rumah sakit akan segera datang untuk melakukan tes darah. Sekalian juga periksa DNA aku dengan anak-anak. Setelah mengucapkan semua itu, semua orang pun menyetujuinya. Benar, benar, sebaiknya diperiksa juga. Kalau memang terbukti tidak ada masalah, kami akan meminta maaf. Tapi kalau ternyata dugaan itu benar, maka kembalikan seluruh saham dan aset Percy Daniel dan segera tinggalkan keluarga Wellens. Cody menekankan kalimat terakhirnya. Benar. Tinggalkan keluarga Wellens. Tinggalkan keluarga Wellens. Di bawah pimpinan Cody, semua orang pun mulai bersaut-sautan menerakinya. Tracy menatap Daniel dengan dingin. Ia bukan hanya tidak berusaha menghentikan semuanya itu, bahkan masih memandangnya dengan tatapan menantang. Plak. Amarah Tracy meledak. Ia menamparnya dengan keras. Daniel pun tercengang. Ia sama sekali tidak menyangka Tracy berani memukulnya. Padahal ia juga Daniel. Kamu. Semua orang pun terpana, hanya dapat termangu-mangu menatapnya. Dasar wanita gila. Cody bersama beberapa direktur muda lainnya berjalan menghampirinya, hendak memukul Tracy. Paula dan beberapa pengawal lainnya bergegas maju ke depan untuk menghalanginya. Dalam seketika suasana ruang rapat itu pun kembali kacau. Saat itu Tracy hanya seperti seekor singa betina yang ganas. Api kemarahan terpancar pada matanya. Kedua tangannya terkepal erat ingin mencekik Daniel. Berbagai macam rencana kotor serta tipu muslihat yang memalukan dapat dihadapinya dengan tenang. Namun apabila sudah menyangkut anaknya, ia tidak akan tinggal diam begitu saja. Jangan bertengkar! Jangan bertengkar! Direktur Tony tak henti-hentinya berteriak untuk melerai mereka, namun usahanya nihil. Saat itu juga pintu ruang rapat terbuka. Seorang pengawal masuk sambil mendorong sebuah kursi roda yang diduduki oleh Sanjaya. Paman Sanjaya. Seseorang penegak keadilan yang lain telah datang. Pertengkaran pun untuk sementara berhenti. Sekerumunan orang itu pun bergegas mengelilingi Sanjaya. Syukurlah Paman Sanjaya datang ke sini. Apa Paman telah mengetahui situasinya? Saat ini Percy Daniel mencurigai ketiga anak itu. Apa mereka benar-benar anaknya? Jadi sekarang ingin melakukan pemeriksaan DNA. Ada beberapa orang yang mencurigai Tracy telah meracuni Percy Daniel sehingga membuat Percy sakit parah. Kami telah memanggil petugas rumah sakit kasih untuk datang ke sini. Aku paham. Sanjaya memberi tanda agar mereka dapat diam, lalu berkata pelan, saat masih dalam perjalanan tadi, aku sudah memahami permasalahannya. Kalau begitu, menurutku. Sanjaya menatap Daniel lalu berbaling menatap Tracy dengan tenang berkata, darah dan DNA dua-duanya harus diperiksa. Hati Tracy terasa hancur. Ia paham betul ia telah membuat kekeliruan. Meskipun sebelumnya ia telah mendapatkan kepercayaan Sanjaya dan Direktur Tony, namun mereka pasti tetap memilih untuk lebih berhati-hati mengurusi segala hal yang berhubungan dengan garis keturunan keluarga Wellens. Terlebih lagi mereka tidak mengetahui kalau Daniel yang ini adalah palsu. Dikhawatirkan mereka tidak akan mempercayainya dalam situasi ini. Dasar, semua telah direncanakan dengan matang, namun hal ini luput dari perhatiannya. Petugas rumah sakit kasih akan segera tiba. Sanjaya melanjutkan, aku bersama Direktur Tony, Cody, Direktur Gilang, dan Direktur Timothy berlima akan mengawasi pemeriksaan ini. Yang lainnya, silakan tunggu di sini. Baik, kami semua akan menuruti Paman Sanjaya. Semua orang menganggukkan kepala mereka.
Nyonya muda, tidak keberatan bukan? Sanjaya mengalihkan pandangannya menatap Tracy. Apa saat ini aku masih bisa menolak? Tracy dengan rumit menatap Sanjaya. Aku sungguh-sungguh mempercayaimu. Tapi Sanjaya menutup matanya dan berkata pelan, masalah garis keturunan grup Wellens adalah masalah besar. Aku tidak dapat mengecewakan almarhum Tuan Besar. Saat Tuan Besar masih hidup, kita sudah pernah sekali melakukan tes DNA. Tracy merasa begitu kesal. Ia juga menjadi saksinya. Saat itu, Tuan Besar sendiri yang pergi memeriksanya. Aku tidak ikut mendampingi. Sanjaya tertunduk lalu dengan serius berkata, selain itu, hanya Carlos yang diperiksa pada waktu itu. Carlos dan Carla belum. Kalau begitu, pasti telah terjadi kekeliruan. Cody segera menyahuti, bisa jadi hasil tes waktu itu palsu. Tutup mulutmu. Tracy berteriak marah. Cody pun terkejut sebelum ia dapat bereaksi. Sanjaya juga memarahinya. Bukan giliranmu untuk ikut membicarakan hal ini. Paman Sanjaya, cukup. Kali ini Direktur Tony datang menghampirinya dan berkata, seperti yang dikatakan Paman Sanjaya tadi, hari ini tolong kalian semua beristirahat di sini. Setelah hasilnya keluar, baru bersama-sama membahas bagaimana harus menyelesaikan masalah ini. Baik, tidak masalah. Semua orang menganggukkan kepalanya. Bagaimana dengan anak-anak? Tracy bertanya dengan panik. Apa Paman sudah membawa mereka? Jangan khawatir. Sanjaya berkata pelan. Aku hanya memberitahu mereka kalau hari ini akan melakukan pemeriksaan. Mereka juga tidak mengetahui akan melakukan pemeriksaan apa. Saat ini mereka sedang berada di ruang bermain lantai 17. Sebentar lagi, aku bersama Direktur Tony akan mengantar dokter ke atas untuk mengambil darah anak-anak. Baru turun ke bawah untuk mengambil darah Tuan Daniel. Tracy menutup matanya. Ia paham ia tidak dapat keluar dari situasi sulit ini. Saat itu juga ada sekretaris yang masuk ke dalam untuk melaporkan para petugas medis dari rumah sakit Kasih telah tiba. Tracy, kamu dan Presiden Daniel sebaiknya beristirahat di ruangan presiden terlebih dahulu. Direktur Tony memperingatkan, kalian semua jaga presiden dan Nyonya baik-baik. Baik. Saat ini meskipun Direktur Tony dan Sanjaya tetap mempercayai Tracy, namun urusan pekerjaan harus diprioritaskan. Demi alasan keamanan, mereka masih mengatur sekelompok untuk melindungi Daniel. Tracy kini telah kehilangan kendali atas situasi ini. Meskipun Daniel masih merasa gelisah, namun hatinya terasa tenang setelah mendapat dukungan orang-orang di belakangnya. Hanya saja setelah wajahnya ditampar tadi, ia masih memelototi Tracy dengan penuh amarah. Nona Tracy. Paula menuangkan segelas air untuk Tracy. Ia membungkuk mendekatinya dan bertanya dengan pelan, sekarang bagaimana? Apa perlu kita membongkar kedok penipu itu? Diam. Tracy membentaknya dengan pelan. Paula bergegas menutup mulutnya, tidak berani berkata-kata lagi. Tracy meneguk minumannya, lalu mengambil ponsel dan menghubungi Naomi. Seandainya Naomi dapat menemukan Daniel yang sebenarnya bersama tabib dewa, tepat pada waktunya, maka seluruh permasalahan ini dapat dengan mudah terselesaikan. Nona Tracy. Setelah telepon bersambung, suara Naomi terdengar. Bagaimana? Tracy menelpon Naomi di depan Daniel, tidak berusaha menutupi sedikit pun. Meskipun Daniel tidak dapat mendengar percakapannya, namun melihat sikap Tracy seperti itu, Daniel pun panik membayangkan kemungkinan Tracy memiliki rencana lain terhadap dirinya. Orang-orang sudah pergi. Aku telah bertemu dengan pemilik restoran beserta beberapa pegawainya. Sekarang sedang diinterogasi.
Naomi berbisik melaporkan, berdasarkan petunjuk yang mereka berikan, kemungkinan besar staf bagian pembelian itu adalah tabib dewa. Karena 2 hari setelah insiden kebakaran itu, ia segera melamar kerja di restoran sambil membawa sekantong plastik besar berwarna hitam. Kalau dipikir kembali, mungkin isi dalam kantong plastik itu adalah versi Daniel. Segera temukan orang itu, kata Tracy kalut. Sekarang, situasi genting, keberhasilan atau kegagalan kita tergantung pada hal ini. Apa telah terjadi sesuatu? Naomi dapat merasakan ada yang tidak beres. Kamu tidak perlu mempedulikan masalah ini. Cukup cari saja orang itu secepat mungkin, desak Tracy. Baik, aku paham. Naomi menganggukkan kepalanya. Aku telah menghubungi Kak Jeff untuk meminta bantuannya. Benar, kerahkan seluruh tenaga. Kalian harus segera menemukannya. Baik. Setelah mengakhiri teleponnya, Tracy mengangkat wajahnya menatap Daniel. Ia sekarang terlihat begitu gugup dan panik mendengar percakapan pendek Tracy tadi. Ia sepertinya dapat menebak, mungkin Tracy sudah menemukan keberadaan Daniel.